Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan memasuki surat yang baru setelah kita selesaikan sebelumnya tafsir dari surat Al-Lail. Maka kita masuk pembahasan tafsir dari surat Asy-Syams. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu perlu kita pahami bahwa di antara yang membantu kita untuk bisa memahami Al-Qur'an maupun hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mempelajari sirah, kisah perjalanan umat-umat terdahulu yang diceritakan dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengetahui kisah-kisah itu akan memberikan ilmu kepada kita bagaimana kejadian yang sebenarnya, dan dari kisah-kisah itu pula akan dipetik hukum-hukum yang bisa bermanfaat bagi kita di dalam agama ini. Makanya sangat banyak kita dengarkan kisah-kisah itu di dalam Islam ini, baik kisah yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, ataukah kisah sebelum itu umat-umat terdahulu bersama nabi-nabi mereka. Nah, sebagaimana penting kita mengetahui kisah para nabi dan para rasul yang kehidupannya luar biasa, dipenuhi dengan nilai-nilai nubuah, kenabian yang sangat bermanfaat bagi kita, dan kita jadikan tauladan mereka dalam kehidupan ini. Penting juga kita mengetahui kisah-kisah orang-orang yang diceritakan di dalam Al-Quran dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kisahnya Fir'aun, Raja Namrud, kaum Tsamud, kaum Ad, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala kisahkan itu semua di dalam Quran. Untuk apa? Untuk kita ambil pelajaran darinya. Nah, itulah fungsi kisah-kisah itu.
Ketika kita melihat ternyata terjadi pada umat sebelum kita, mereka dihancurkan, dibinasakan oleh Allah karena ulah perbuatan mereka. Nah, kita yang hidup sekarang, kita ambil pelajaran, jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal yang sama yang membuat binasa orang-orang sebelum kita. Makanya orang beriman itu pandai mengambil pelajaran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Orang beriman itu tidak akan terjatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Cukup sekali saja. Kalau harus jatuh, cukup sekali saja. Jangan sampai terulang. Kenapa? Karena sudah bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang pertama. Kalau sampai jatuh lagi, berarti dia belum bisa mengambil pelajaran. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kita yakin bahwa kisah yang paling sahih adalah kisah-kisah yang termuat di dalam Quran. Kenapa? Karena dia wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Quran itu kata Allah, la ya'tihil batil, tidak datang kepadanya kebatilan, tidak dari depan, tidak pula dari belakangnya, karena dia turun dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ini Al-Quran. Sehingga semua kisahnya, semua berita-beritanya wajib untuk kita benarkan. Dan kalau kita lihat memang di dalam Quran ini, sepertiga Quran itu berisi kisah-kisah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah-kisah para nabi dan para rasul bersama umatnya. Allah kisahkan kepada kita umat Islam supaya kita bisa ambil pelajaran. Nah, kita ini umat yang terakhir. Setelahnya tidak ada lagi umat. Artinya umat inilah yang nantinya akan mendapatkan hari kiamat itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan kisah di dalam Al-Quran tidak mungkin salah, karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang bersumber dari Allah pasti benar. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu bersumber dari Tuhanmu, maka janganlah kamu termasuk dari orang-orang yang ragu. Makanya Quran itu luar biasa pengagungan kaum muslimin terhadapnya. Sangat diagungkan, sangat dimuliakan. Makanya tergerak hati kaum muslimin tatkala ada orang-orang yang berani melecehkan Al-Quran. Jangankan Quran seluruhnya, 1 ayat saja kalau berani mereka lecehkan, maka tergerak hati kaum muslimin. Untuk apa? Memberikan pembelaan kepada Quran ini. 1 ayat saja kalau berani dilecehkan, akan tergerak hati kaum muslimin membela Al-Quran yang mulia ini. Dan itu memang tertanam di dalam jiwa dan hati kaum muslimin. Nah, bagaimana lagi kalau yang dilecehkan itu banyak dari ayat-ayat Quran. Nah, Quran ini berisi ribuan ayat. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di antara ayat-ayat yang sangat banyak dimuat di dalam Quran adalah kisah-kisah. Namun terkadang ada saja sebahagian orang yang membuat kaum muslimin dan membuat slogan-slogan untuk meragukan isi Quran ini. Salah satu contoh misalnya, tatkala kaum liberal ingin mendustakan salah satu kisah di dalam Al-Quran terkait dengan kisah kaumnya Nabi Lut yang melakukan perbuatan nista, menyukai sesama jenis. Nah, ini ada sebahagian kaum ngaku Islam tapi liberal.
berusaha mendustakan ayat-ayat seperti ini. Katanya apa? Kisahnya kaum Nabi Lut itu masih belum bisa dibuktikan. Kenapa? Kan Quran mengadopsinya dari Bani Israel, diambil dari sana. Nah, kita belum tahu kepastiannya. Subhanallah, Quran masih diragukan. Padahal jelas tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak mungkin salah. Tapi sebagian mereka mengolok-olok. Nah, itu kan Quran itu kisah-kisahnya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini membuat kaum muslimin yang lainnya menjadi ragu. Nah, sebahagian orang awam terkadang memikir, oh betul juga ya, jangan sampai salah. Subhanallah. Padahal akidah umat Islam meyakini semua yang ada di dalam Quran pasti benar. Dan orang-orang kafir, orang-orang munafik, merekalah yang meragukan kebenaran Quran ini. Makanya kalau kita bisa baca dalam surat Al-Anfal, ucapan mereka ini mirip dengan ucapan orang musyrikin, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza tutla alaihim ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, qalu, mereka katakan, sami'na law nasya'u laqulna misla hada, sungguh kami sudah pernah dengar kisah yang seperti itu. Andaikan kami mau, kami bisa juga bercerita seperti itu. In hada illa asatirul awwalin. Apa katanya? Quran ini tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya dongeng orang-orang dulu saja. Jadi Quran katanya dongeng. Subhanallah. Ini ucapannya orang musyrikin. Mengucapkan hal tersebut untuk apa? Meragukan isi kandungan Al-Quran ini. Nah, sebahagian lain ada yang mengatakan begini, lah kalau benar Allah Subhanahu wa taala mengazab kaumnya Nabi Lut yang melakukan perbuatan nista seperti itu, nah kenapa Allah tidak turunkan azab kepada orang-orang yang seperti itu di masa sekarang ini? Bukankah disebutkan dalam Quran bagaimana siksaan hukuman Allah kepada kaum tersebut, di mana Allah balik mereka, lalu Allah hujani dengan batu yang berasal dari api neraka hingga mereka mati bergelimpangan. Nah, katanya kalau betul itu terjadi, kenapa Allah tidak turunkan azab kepada orang-orang yang melakukan perbuatannya Nabi Lut pada saat ini, pada sekarang ini? Kenapa? Subhanallah, ternyata ya ucapan seperti ini pernah juga diucapkan oleh orang-orang musyrikin, Pak. Karena kan seakan-akan itu berisi tantangan, ingin menantang Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti ucapan orang musyrikin. Di ayat selanjutnya Al-Anfal ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan mereka itu. Kata orang-orang musyrikin, wa idz qala Allahumma in kana hadha huwal haq min 'indik fihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau ya, ini tatkala mereka mengatakan, orang-orang musyrikin itu berkata, ya Allah, jikalau memang Quran itu benar bersumber darimu ya Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i awi'tina bi'adabin alim. Kata orang musyrikin, kalau memang benar Quran itu, coba turunkan hujan batu kepada kami, atau datangkan azab yang pedih kepada kami. Ini tantangan orang musyrikin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kalau kau benar, Quran yang kau bawa itu benar, coba turunkan azab kepada kami. Subhanallah. Allah jawab dalam lanjutan ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah belum turunkan azab, ada sebabnya. Tidak mungkin Allah turunkan azab kepada mereka sementara engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Tidak mungkin.
Dan tidak mungkin Allah turunkan azab kepada mereka sementara di tengah-tengah mereka masih ada orang baik yang mau beristighfar kepada Allah. Nah, Allah tidak turunkan azab kepada mereka barangkali masih ada orang-orang baik, barangkali masih ada orang-orang yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala tunda azab itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kisah-kisah itu ketika disebutkan di dalam Quran, keyakinan umat Islam itu benar. Itu hak, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Salah satu kisah yang nanti insyaallah taala akan dimuat di dalam surat ini, surat Asy-Syams, adalah kisahnya kaum Tsamud. Kaumnya Nabi Saleh. Yang disebutkan kaum Tsamud ini, ya, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka mampu membuat perumahan yang ada dari gunung. Mereka pahat gunung itu supaya sampai menjadi rumah yang megah. Dan itu termuat ada di dalam sejarah sampai pada hari ini ada. Peninggalannya kaum Tsamud. Gunung Pak dipahat. Ya. Betul mereka hidup ribuan tahun yang lalu, tidak canggih seperti sekarang ini, tapi luar biasa. Luar biasa mereka pada saat itu. Jadi mereka disebutkan orang-orang yang memiliki kekuatan, kecerdasan, kepandaian. Tapi bersamaan dengan itu mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dustakan Nabi Saleh. Maka Allah singgung di dalam surat ini, kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Sungguh kaum Tsamud mendustakan Nabi karena sikap kesewenang-wenangannya, sikap kezaliman mereka. Mereka sombong, mereka membanggakan diri mereka, sehingga mereka pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berguna kekuatan mereka, tidak berguna kepandaian dan kecerdasan mereka kalau mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam surat Asy-Syams. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, namun sebelum itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara lain. Di dalam surat ini berisi sumpah. Kemudian Allah tegaskan akan beruntungnya orang-orang yang mensucikan jiwanya serta merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Nah, disebutkan beberapa perkara, baru Allah singgung kisahnya kaum Tsamud. Walaupun tidak diceritakan secara detail ya, karena sudah sholat wajibnya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Mu'adz bin Jabal tatkala itu orang yang paling mutkin dengan Al-Quranul Karim dan direkomendasi oleh Nabi SAW, maka beliau menjadi imam pada waktu itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah tatkala beliau pulang ke kampungnya, beliau mengimami manusia untuk melaksanakan sholat Isya. Tapi luar biasanya Mu'adz bin Jabal tatkala sholat Isya, beliau buka surat Al-Baqarah. Bukan Al-Baqarah cuman alif lam mimnya saja, dibaca dari awal sampai habis. 2 juz lebih Pak, sholat Isya itu dibaca oleh Mu'adz bin Jabal. Akhirnya apa? Ada salah seorang jamaah yang keluar, mengasingkan diri, sholat sendiri. Nah, kemudian dia keluar. Tatkala diberitahukan kepada Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal mengatakan, adunnu annahu munafiq. Aku menyangka orang itu munafik kayaknya, kata sahabat Mu'adz bin Jabal. Maka sampailah ucapan Mu'adz ini kepada orang itu. Dia pun tidak terima. Masa saya dituduh munafik? Maka dia laporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ceritakan permasalahannya, ya Rasulullah, kami ini ashabun nawadih. Kami ini ya Rasul petani, kerjaannya nyiramin ladang kami ya Rasul. Itu kami kerjakan dari pagi, siang sampai sore.
Nah, sahabatmu Mu'ad bin Jabal datang kepada kami, sholat isya bacanya surat Baqarah, bacanya surat Al-Baqarah. Kami tidak mampu ya Rasul, maka pada waktu itu aku memisahkan diri, aku sholat sendiri. Mu'ad bin Jabal menuduh aku munafik. Mendengarkan cerita orang ini, Rasulullah panggil Mu'ad bin Jabal. Kira-kira apa keputusan Rasul? Apakah membela Mu'ad atau orang ini? Dipanggil Mu'ad bin Jabal dalam keadaan marah. Rasulullah SAW mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu ini pembuat fitnah wahai Mu'ad? Ternyata Nabi SAW memarahi Mu'ad bin Jabal. Apakah kamu ini pembuat fitnah wahai Mu'ad? Idza amamtan nasa, kalau kamu mengimami manusia, faqra bisyamsi wa duhaha, coba kamu baca surat asy-syamsi wa duhaha, wasabbihisma rabbikal a'la, atau baca surat al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la, waqra bismi rabbik, atau kamu baca surat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau kamu baca surat al-lail wal laili idza yaghsha. Ini jadi Nabi SAW menegur Mu'ad, jangan kamu baca surat Al-Baqarah. Orang-orang di belakangmu itu ada orang yang sudah tua, ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, yang sudah tidak mampu lagi. Baca surat Asy-Syams, atau surat Sabbihisma rabbikal a'la, atau surat Al-Lail, atau surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ternyata dari hadits ini, di antara surat yang direkomendasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca di salat Isya adalah surat Asy-Syams. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini terkait dengan surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams, Asy-Syams tadi artinya matahari. Kenapa dinamakan dengan surat Asy-Syams? Karena Allah memulai surat ini dengan menyebut Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya di waktu duha. Nah, dinamakanlah dengan suratus Syams. Dia tergolong suratun makkiyah, surat makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, ketika masih berada di fase Mekah. Turunlah surat ini. Dan itu kata Imam Qurtubi, Imam Syaukani, Imam Al-Alusi, dan selainnya dari kalangan para mufassirin, bittifaqil ulama, berdasarkan kesepakatan ulama bahwa surat ini surat makkiyah. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang perkara ini. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan sumpah. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya di waktu duha. Sumpah. Allah bersumpah dengan makhluknya. Dan Allah maha berkehendak terhadap segala ucapannya, terhadap segala perbuatannya. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu jangan ditanya terhadap apa yang dia perbuat, tapi manusialah kelak yang akan ditanya. Makanya ketika Allah bersumpah, tidak ada yang mengatur Allah. Allah mau bersumpah dengan makhluknya sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau makhluk mau bersumpah, diatur sama Khalik, diatur sama Allah. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kenapa tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah? Karena Nabi bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Kalau mau bersumpah hanya dengan nama Allah. Jangan sebut yang lain. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jangankan nama yang lain, nama Rasul tidak boleh. Demi Allah, demi Rasulullah, ini tidak boleh. Kalau mau sebut demi Allah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah di dalam surat ini, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya di waktu duha.
Kenapa Allah sebutkan matahari? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sangat sering kami sebutkan bahwa ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, tidak lain dan tidak bukan kecuali menunjukkan keagungan sesuatu itu. Allah sebut matahari. Kenapa? Karena agungnya makhluk Allah ini, karena mulianya makhluk Allah ini, Allah sebut. Dan Allah jadikan matahari sebagai tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia berjalan sesuai dengan garis edarnya. Dia memberikan dan mencurahkan sinarnya sampai ke bumi, dan kita bisa merasakan manfaatnya. Subhanallah, matahari ini mungkin sudah ribuan bahkan jutaan tahunnya sudah bersinar, sudah memberikan sinarnya kepada bumi tanpa berkurang sedikit pun juga. Dan memang Allah letakkan pas jaraknya antara matahari ke bumi. Katanya, menurut ahli yang menelitinya, jarak antara matahari ke bumi sekitar 150 juta kilometer. 150 juta kilometer jaraknya matahari ke bumi. Sekitar itu. Nah, ini kata mereka, kalau matahari itu dekat sedikit saja akan terbakar bumi kita ini, Pak. Dan kalau dia menjauh sedikit aja, kita akan mati kedinginan pula. Allah jadikan pas letaknya di sana. Subhanallah. Bukankah itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Allah jadikan matahari seperti itu. Dan subhanallah, Nabi SAW mengabarkan di dalam sabdanya, bayangkan nanti pada hari kiamat, tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari kata Rasulullah didekatkan hanya sejarak 1 mil. Itu ada di dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, tudana syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Kata Rasulullah, akan didekatkan matahari pada hari kiamat kepada makhluk sehingga jaraknya hanya sekitar 1 mil, kata Nabi. 1 mil 1 kilometer lebih. Subhanallah. Tapi tentunya jangan dihayalkan, jangan dibayangkan seperti ini. Seperti kita hidup di dunia. Kalau kita hidup di dunia, matahari mendekat sedikit saja, jangankan 1 mil, sudah terbakar kita. Tapi alamnya sudah beda, Pak. Sudah di padang mahsyar. Beda sudah. Tapi bersamaan dengan itu manusia semuanya berkeringat. Ada yang menutupi mata kakinya, keringatnya itu sampai menutupi mata kakinya. Ada yang sampai lutut, sampai pinggang, sampai dada. Ada yang tenggelam oleh keringatnya. Bayangkan, Pak. Subhanallah. Ini kejadian itu. Matahari kelak kata Nabi akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia nanti pada hari kiamat. Allah masih berikan kekuatan kepada mereka untuk bertahan. Dan ada sebagian orang-orang yang diberikan naungan dan teduhan hari yang tiada naungan dan teduhan kecuali pada hari itu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang diteduhi pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keberadaan matahari itu menunjukkan akan kebesaran dan keagungan Allah. Kalau makhluknya saja besar seperti itu, bagaimana lagi dengan penciptanya? Ya kan? Nah, makanya kita itu disuruh untuk memikirkan, jangan pikirkan zatnya Allah. Tidak sampai akal kita ke situ. Tapi pikirkan makhluknya Allah supaya menambah iman. Nah, kenapa? Karena kalau kita bisa berpikir akan keagungan, kebesaran, keluar biasaan makhluknya Allah, bagaimana lagi yang menciptakannya? Ya kan? Bagaimana lagi yang menciptakannya? Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan matahari sebagai tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Makanya sangat sering Allah Subhanahu wa taala singgung ketika memperlihatkan kepada makhluk ini bagaimana kekuasaan Allah. Lihat matahari, lihat bulan, lihat langit dan bumi, makhluk-makhluk yang besar itu.
Makanya Allah katakan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, siang dan malam, matahari dan bulan. Ketika Allah sebut ini, jangan sampai manusia itu tertipu. Memang mereka makhluk besar, luar biasa. Allah ingatkan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Ingat, jangan kau sujud kepada matahari, jangan kau sujud kepada bulan. Karena itu makhluknya Allah. Allah yang cipta. Harusnya kalian sujud kepada penciptanya. Wasjudu lillah, sujudlah kamu kepada Allah alladzi khalaqahun, yang telah menciptakan matahari dan bulan itu, in kuntum iyyahu ta'budun, itu jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada Pak orang yang nyembah matahari. Ada orang yang nyembah matahari. Makanya Islam diajarkan oleh Nabi jangan beribadah kepada Allah pada saat matahari mau terbit dan pada saat matahari mau terbenam. Kenapa? Ada sebahagian orang musyrikin penyembah matahari, mereka sembah matahari pada saat itu. Makanya kata Rasulullah, la tusallu, jangan kalian salat hatta taghrubasy syams, sampai matahari benar-benar terbenam. Baru salat maghrib. Wala tusallu ba'da subuh, jangan kau solat setelah subuh, karena matahari sebentar lagi mau terbit, sampai matahari benar-benar terbit. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang musyrikin penyembah matahari, mereka menyembah matahari di saat itu. Jangan kita menyerupai mereka. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa makhluk Allah Subhanahu wa taala bernama matahari ini. Sangat besar manfaatnya, luar biasa, dan semua makhluk mendapatkan manfaatnya. Bukan hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati mendapatkan manfaat dari sinar matahari itu. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya pantas kalau Allah gunakan sebagai sumpah, wasyamsi wadhuhaha, demi matahari dan sinarnya di waktu duha. Perhatikan jamaah sekalian, Allah singgung di antara luar biasanya matahari, Allah berikan sinar di waktu duha. Waktu duha adalah waktu pada saat matahari terbit sejarak 1 tombak, ya sekitar dihitung 15 menit ketika bulatan matahari sudah keluar. Jadi kalau misalnya matahari itu mau keluar kan Pak, keluar dia sudah 15 menit setelahnya, itu waktu duha. Itu waktu duha. Cara ngukurnya begitu. Itu awal waktu duha. Pada saat matahari ya terbit, ini belum pada saat lengkap sudah bulatannya meninggi sekitar 15 menit, itu waktu duha. Pada saat itu baru dibolehkan untuk sholat, namanya sholat duha. Nah itu awalnya. Nah itulah yang dinamakan dengan sholatul isyraq. Sholat isyraq sebenarnya sholat duha juga, cuman diawalkan, dikerjakan di waktu awal. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian ulama ada yang mengatakan terkait dengan ayat ini, wasyamsi wadhuhaha, demi matahari dan sinarnya di waktu duha, demi matahari wadhuhaha beserta keagungan yang ada padanya. Sebagian mengatakan waharruha, dan hawa panas yang ditimbulkan oleh matahari itu. Sebahagian lagi mengatakan wanbisatuha, cahayanya yang menyebar ke semua penjuru matahari itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kesimpulannya kata para ulama, Allah bersumpah di dalam ayat ini, di ayat pertama ini, dan Allah menyatakan makhluknya yang agung, yaitu matahari beserta segala sifat yang terkandung di dalamnya. Entah itu sinarnya, cahayanya, kemegahannya, hawa panas yang ditimbulkan olehnya, kemudian siang hari yang dimunculkan darinya, dimulai dari waktu duha terus panas berangsur-angsur sampai pada puncaknya. Kemudian apakah terus seperti itu? Tidak. Ternyata dia akan berjalan lagi
berjalan lagi sehingga merubah waktu yang tadinya siang menjadi sore, yang tadinya sore pada saat terbenam matahari, maka muncullah gelapnya malam. Pada saat gelapnya malam muncul lagi makhluk Allah yang lain, yaitu al-qamar, bulan. Itulah yang Allah sebut di ayat yang kedua. Setelah Allah sebut wasyamsi waduhaha, apa ayat yang kedua? Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Karena setelah terbenam matahari yang muncul bulan. Subhanallah. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian Allah kepada para hamba. Allah tidak biarkan kita gelap-gelapan begitu saja, enggak. Allah munculkan bulan lagi. Dan itu terus berjalan di setiap masa. Tidak pernah berselisih matahari dan bulan itu kan. Iya, ketika terbenam matahari muncul bulan. Dan itu pun terjadi berangsur-angsur. Iya, ketika malam semakin naik, maka bulan semakin lihat. Ketika bulan semakin berada di puncaknya, maka bulan pun semakin bulat. Di pertengahan bulan, maka muncullah bulan purnama. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah sebutkan dua makhluk Allah ini, matahari dan bulan, karena kebesarannya. Sekali lagi, karena luar biasanya Allah jadikan mereka dua makhluk Allah dan sering dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di dalam Quran. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar, wal qamara nura, dan Allah jadikan bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazila, dan Allah telah tetapkan garis-garis orbitnya, lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian tahu dan bisa menghitung jumlah-jumlah tahun itu. Subhanallah, di dalam Quran cahaya nur itu digambarkan dengan bulan, sementara sinar dia Allah bahasakan dengan sinarnya matahari. Beda, sama-sama bercahaya tapi beda. Kalau kita kalau kita hubungkan dengan amalan yang ada di dalam agama, Rasulullah pernah mengatakan as-sholatu nurun, solat itu cahaya. Dalam hadis lain Nabi bersabda as-sabru diya'un, sabar itu cahaya. Sama-sama cahaya. Solat cahaya, sabar cahaya. Tapi bahasanya Nabi, kalau solat nur, kalau sabar dia. Nur itu berasal dari cahaya bulan, kalau dia berasal dari cahaya matahari. Sama-sama cahaya. Apa bedanya? Kata para ulama, ada makna yang terkandung di dalamnya. Rasulullah menyebut solat dengan cahaya bulan karena cahaya bulan itu indah, sifatnya tidak membakar, tidak kepanasan orang, ya kan? Itulah solat. Sementara sabar Nabi sebutkan cahaya juga, tapi cahaya apa? Cahaya matahari. Kenapa sabar disifatkan dengan cahaya matahari? Sifatnya membakar, panas. Karena orang sabar bukan hal yang ringan, ya kan? Panas dia, pengennya tidak sabar, pengennya membalas. Seperti itulah kesabaran. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua ayat ya yang Allah Subhanahu wa taala singgung di ayat pertama dan di ayat yang kedua. Sebenarnya surat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan 7 sumpah. Perhatikan Pak. Wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghsyaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tohaha, wa nafsin wa ma sawwaha. Berapa sumpah? 7 sumpah.
Allah buka dengan 7 sumpah, dan Allah sebutkan dengan makhluknya yang berpasang-pasangan. Demi matahari di ayat yang kedua, demi bulan. Di ayat yang ketiga, demi siang. Di ayat yang keempat, demi malam. Berpasangan kan? Di ayat yang kelima, was-sama, demi langit. Di ayat yang keenam, wal ard, demi bumi. Kemudian baru disebutkan kita, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah sebutkan ini sumpah untuk menegaskan perkara apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala tutup surat ini berisi ancaman bagi orang-orang musyrikin yang sangat mungkin akan menimpa mereka apa yang telah menimpa umat sebelum mereka, di antaranya kaum Tsamud, umatnya Nabi Soleh yang dibinasakan oleh Allah. Kalau kalian juga durhaka, kalau kalian juga mendustakan, kalian juga akan diazab sebagaimana kaum Tsamud juga akan diazab. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini global yang bisa kita bacakan dari surat ini. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita bacakan lagi dari tafsirnya di ayat yang ketiga, keempat dan seterusnya biidnillahi ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.